Hai teman-teman, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Aderai dari kelompok 3 Manajemen Desain Komunikasi Visual. Ada teman saya Andi Arumatungengkeng, ada juga Abdul Hakim Munandar, Ijat Amdaniel, Harisman, dan yang terakhir Yusuf. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen desain komunikasi visual. Jadi apa sih itu manajemen desain komunikasi visual? Adalah pendekatan untuk mengolah proses desain komunikasi visual secara efisien dan efektif. Tujuannya termasuk mengkomunikasikan pesan, membangun identitas merek, meningkatkan daya tarik, memastikan konsistensi, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, ruang lingkup manajemen desain komunikasi visual melibatkan perencanaan, penelitian, kreativitas, produksi, pengawasan, kualitas, evaluasi, dan perbaikan. Manajemen memiliki peran kunci dalam mengembalikan keputusan koordinasi tim, pengelolaan proyek, dan integrasi desain dengan strategi bisnis. Mata kuliah manajemen desain komunikasi visual sendiri bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang konsep desain manajerial, integrasi desain dengan tujuan bisnis, pengelolaan konsistensi visual dengan peningkatan kreativitas. Pentingnya mempelajari manajemen desain komunikasi visual dijelaskan dalam konteks integrasi dengan strategi bisnis, efisiensi, konsistensi merek, manajemen tim kreatif, mengembalikan keputusan terinformasi, kepuasan pelanggan, evaluasi, perbaikan, dan peningkatan kreativitas. Tujuan utama manajemen desain komunikasi visual adalah mencapai tujuan komunikasi yang jelas, menciptakan pengalaman pengguna yang baik, dan memastikan kualitas desain yang konsisten. Peran manajemen dalam mendukung desain komunikasi visual melibatkan pengambilan keputusan strategi, koordinasi tim, pengaturan sumber daya, komunikasi efektif dengan klien, dan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, manajemen DKV sendiri adalah elemen kunci dalam strategi komunikasi dan pemasaran modern, membantu mencapai tujuan bisnis, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam industri kreatif. Adapun kita akan masuk ke bagian apa saja sih yang kita pelajari dan terapkan serta teliti dalam manajemen desain komunikasi visual. Yang pertama adalah perencanaan dan strategi. Perencanaan dan strategi merupakan pilar utama dalam manajemen desain komunikasi visual. Perencanaan yang matang melibatkan penetapan tujuan, identifikasi audiens, dan rincian pesan. Sementara strategi mencakup langkah-langkah yang mencapai tujuan, analisis audiens, penelitian pasar, dan pengembangan konsep. Analisis audiens yang mendalami kunci untuk menghasilkan desain yang efektif. Manajemen proses dalam perancangan dan strategi melibatkan pengorganisasian tugas, alur kerja, dan koordinasi tim untuk memastikan efisiensi dan kualitas desain. Organisasi tugas termasuk hierarki dan pembagian kerja, penting untuk mencapai hasil yang memuaskan klien. Tahapan pengembangan desain melibatkan pengumpulan informasi, eksplorasi ide, sketsa awal, pengembangan desain, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi dan penyesuaian pada akhirnya penting untuk meningkatkan desain dan memenuhi ekspektasi. Semua ini membentuk fondasi kuat untuk menciptakan desain komunikasi visual yang relevan, kohesif, dan terdampak. Dalam pengolahan proyek desain komunikasi visual, ada tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan utama, pengolahan proyek desain. Yang pertama adalah perancangan, terdiri dari penetapan tujuan proyek, penjadwalan waktu dan tahapan, penentuan anggaran biaya, dan analisis resiko. Yang kedua adalah perencanaan konsep, yang itu penelitian dan analisis informasi, dan juga pengembangan desain konsep. Lalu kita masuk ke pengembangan. Pengembangan sendiri terdiri dari implementasi konsep ke desain dan kolaborasi tim. Lalu setelah itu kita masuk ke pengajuan dan evaluasi, yang terdiri dari pengajuan prototipe dan evaluasi kualitas desain. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengiriman, yang terdiri atas revisi dan perbaikan. Lalu kemudian penyelesaian final proyek. Adapun penutup yaitu terdiri dari evaluasi akhir, dokumentasi hasil, dan pelajaran. Rancangan kerja proyek desain komunikasi visual meliputi penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, tim, perangkat lunak, dan peralatan. Adapun penentuan tanggung jawab individu dalam tim, pengorganisasian tim, desain yang efektif, dan komunikasi yang baik antara anggota tim. Lalu kemudian penentuan anggaran dan sumber daya, yaitu terdiri dari estimasi biaya proyek, alokasi dana untuk setiap komponen proyek, dan pengendalian anggaran selama siklus proyek. Dan yang terakhir,
identifikasi tenaga kerja, perangkat lunak, dan peralatan. Setelah melihat tahapan dan manajemen dari desain komunikasi visual, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perancangan desain komunikasi visual, yakni pemikiran media yang tepat. Pemilihan media yang tepat dalam desain komunikasi visual memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pesan yang ingin disampaikan. Salah satu alasan utamanya adalah kemampuan media untuk menyelesaikan diri dengan tujuan komunikasi. Setiap media memiliki kekuatan dan kelemahan unik dan dalam menyampaikan pesan, dan pemilihan media yang tepat memastikan bahwa pesan yang disampaikan secara sesuai dan efektif. Aspek-aspek seperti aksesibilitas kepada audiens dan target, daya tarik visual, konteks penyampaian pesan, dan konsistensi branding menjadi pertimbangan penting dalam proses pemilihan media. Selain itu, faktor praktis seperti ketersediaan dan biaya juga harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media melibatkan kelompok sasaran, konteks komunikasi, dan tujuan komunikasi. Media yang dipilih haruslah sesuai dengan preferensi dan kebiasaan komunikasi media kelompok sasaran. Konteks penyampaian pesan juga mempengaruhi pemilihan media, seperti efektivitas media cetak dan kampanye lokal dibandingkan dengan media digital untuk jangkauan global. Tujuan komunikasi seperti menjangkau khalayak global atau fokus pada audiens tertentu juga menjadi faktor kunci dalam menentukan media yang paling sesuai. Jenis-jenis media dalam desain komunikasi visual mencakup media cetak seperti brosur, majalah, dan poster, serta media digital seperti website, media sosial, dan video. Setiap jenis media memiliki karakteristik unik dalam hal format, identifikasi, aksesibilitas, dan manfaat komunikasi. Kelebihan dan kekurangan media cetak dan digital juga harus dipertimbangkan. Dengan media cetak menawarkan kekuatan visual dan sentuhan yang kuat, sementara media digital memberikan fleksibilitas, interaktivitas, dan aksesibilitas global. Nah, adapun tantangan terbesar dalam konstruksi adalah manajemen waktu dan biaya. Manajemen waktu adalah tentang memahami kapan suatu proyek dimulai dan berakhir, merencanakan arus kas dan sumber daya, dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Manajemen yang tidak efektif dapat menyebabkan penundaan, kualitas buruk, dan peningkatan biaya oleh